Dunia tidak menikahmu, kamu yang diam-diam menusuk diri sendiri. Ada suara yang tak terdengar tapi terasa. Ia tak datang dari luar, tapi dari dalam. Ia tak berteriak, tapi getarnya merusak. Ia bukan dentuman, tapi gemetar yang perlahan membelah kesadaran. Bukan dunia yang membuatmu nyeri, bukan orang lain yang merampas damai, dan bukan pula takdir yang terlalu bengkok, tapi suara batinmu sendiri yang kau biarkan tumbuh dalam kesunyian tanpa pernah kamu ajak berdamai. Kamu berjalan membawa tubuh yang kuat, tapi hatimu seperti gelas retak yang menampung air panas. Semakin diisi, semakin ingin pecah. Dan saat hidup tak berjalan seperti rencana kamu, mulai menyalahkan dunia, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan dirimu sendiri. Padahal bukan dunia yang kejam, bukan takdir yang jahat, tapi hatimu yang tak lagi selaras dengan getaran langit. Seperti alat musik yang senarnya kendor, kamu tetap bisa mengeluarkan suara, tapi bukan nada indah suara. Itu sumbang, mencederai, melelahkan. Dan mungkin selama ini kamu pikir dunia sedang menyerangmu, padahal bisa jadi kamu sedang melawan dirimu sendiri. Bab 1. Tuhan tidak pernah diam, kamu saja yang kehilangan frekuensi. Pernahkah kamu memikirkan ini? Bagaimana bisa Tuhan yang Maha Hadir terasa sangat jauh? Jawabannya mungkin bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena kamu tak lagi mampu menangkapnya. Seperti radio yang salah frekuensi, kamu bisa memutar knopnya sekuat tenaga, tapi jika tidak pada gelombang yang tepat, kamu hanya akan mendengar noise. Hati yang jernih mampu menangkap cahaya, bahkan dalam gelap. Hati yang keruh menolak cahaya, bahkan saat siang terang benderang. Masalahnya, kita terlalu sering membersihkan wajah kita di cermin, tapi lupa membersihkan cermin di dalam diri. Dalam tasawuf, ada keyakinan bahwa hati adalah tempat bersemayamnya nur ilahi. Bukan hanya tempat pikiran, tapi medan resonansi spiritual. Ketika hati penuh keluhan, prasangka, dan kemarahan, ia tak lagi jernih. Cahaya itu masih ada tapi tak terlihat, karena pantulannya buram. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan lahir bukan dari realita, tapi dari penilaian kita terhadap realita. Dan penilaian itulah yang sering kita warisi dari luka masa lalu. Kita merespons dunia bukan dengan mata terbuka, tapi dengan luka yang belum pulih. Al-Quran dengan lembut mengingatkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Surat At-Talaq ayat ketiga. Tapi tawakal bukan sikap pasrah yang takut, melainkan sikap tenang yang sadar bahwa semua sudah ada dalam genggamannya. Bukan berarti tidak berbuat, tapi berbuat tanpa rasa panik. Kamu bisa tidur dalam badai jika hatimu tahu bahwa kapal ini miliknya. Bab 2. Rezeki tidak pernah jauh, hanya tak menyukai energi yang kacau. Rezeki tidak pernah telat, ia tidak tersesat. Ia tidak salah alamat yang terjadi. Hanyalah satu, hatimu belum menjadi tempat yang nyaman untuk ia hinggap. Bayangkan seekor burung kecil yang mencari tempat berteduh. Ia tak akan mendarat di dahan yang goyah atau di sarang yang penuh duri. Begitulah rezeki, ia memilih tempat yang tenang, bersih, dan terbuka. Jika hatimu penuh dengan kemarahan tersembunyi, dengan iri yang tak terucap, dengan keluhan yang terbungkus doa, maka energi rezeki akan menjauh. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena hatimu belum siap menampungnya tanpa bocor. Kita sering mengira rezeki adalah angka, tapi rezeki adalah rasa. Dan rasa itu hanya bisa muncul jika getaran hatimu selaras dengan energi penerimaan. Dalam tasawuf dikenal istilah futuh, keterbukaan batin yang menjadi sebab turunnya karunia. Dan futuh itu datang bukan saat kamu berteriak minta, tapi saat kamu diam dengan keikhlasan. Stoikisme mengajarkan bahwa yang menghalangi kita bukan dunia, tapi ekspektasi kita terhadap dunia. Kita menuntut dunia tunduk, padahal kitalah yang seharusnya belajar selaras. Dalam Quran Allah berkata, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat ke-7. Tapi syukur bukan hanya tentang ucapan, tapi tentang vibrasi batin yang benar-benar merasa cukup. Bahkan sebelum diberi lebih, rezeki akan datang saat hatimu berhenti mendikte bagaimana cara Allah mengantarkannya. Bab 3. Tersesat bukan karena tak ada jalan, tapi karena tidak lagi mau melihat. Banyak dari kita merasa kehilangan arah, tapi sebenarnya bukan arah yang hilang, melainkan kesediaan untuk melihat yang hilang. Kita menatap ke layar setiap hari, membandingkan hidup kita dengan narasi editan milik orang lain. Kita terlalu keras mengejar standar yang ditentukan oleh dunia,
bukan oleh nurani. Stoikisme berkata, you suffer more in imagination than in reality. Kita menderita bukan karena dunia benar-benar menolak kita, tapi karena kita menolak menerima proses yang Allah beri. Sementara dalam tasawuf, kita diajak untuk masuk ke dalam ruang batin yang sunyi, karena di sanalah suara Tuhan paling jernih terdengar. Dalam kesunyian, dalam kehilangan, dalam kebingungan, di sanalah jalan pulang mulai terasa. Tersesat bukanlah bencana dalam bahasa spiritual. Tersesat adalah fase, sama seperti malam sebelum fajar, sama seperti hening sebelum azan. Kamu hanya perlu diam dan bertanya bukan apa yang salah dengan dunia ini, tapi apa yang sedang Allah ajarkan lewat rasa ini. Bab 4. Kenapa hati kecilmu tak pernah merasa cukup? Ada satu hal yang jarang kita sadari. Banyak dari kita bukan miskin uang, tapi miskin penerimaan. Kita sudah diberi, tapi merasa belum. Kita sudah diberkahi, tapi merasa kurang. Kita sudah dilimpahi, tapi sibuk membandingkan. Inilah yang dimaksud dengan kekurangan spiritual, yaitu saat hati kita tidak mampu mengenali keberlimpahan, karena terus sibuk menghitung apa yang belum. Dalam tasawuf ini disebut sebagai hab al-dunya, cinta berlebih terhadap dunia, bukan karena dunianya salah, tapi karena kita membiarkan dunia menggantikan tempat Tuhan di dada kita. Kita tidak hidup dalam dunia nyata, tapi dalam ilusi harapan tentang dunia yang seharusnya. Kita pikir seharusnya gue udah punya rumah, seharusnya gue udah nikah, seharusnya gue udah sukses kayak mereka. Dan akhirnya kita hidup dalam konflik antara kenyataan dan ekspektasi. Disitulah vibrasi menurun, karena tak ada ruang untuk damai dalam hati yang terus berperang dengan kenyataan. Padahal, kata Imam Al-Ghazali, kaya sejati bukan di tangan, tapi di hati yang tak lagi mengiba pada dunia. Bab 5. Ilmu menyucikan energi tasbih, tazkiyah dan tawakal. Energi rezeki itu seperti air. Ia mengalir kepada tempat yang bersih, yang rendah hati, yang terbuka. Tapi bagaimana cara membersihkan wadahnya? Bagaimana kita menaikkan vibrasi batin agar Sang Maha memberi sudi menitipkan rezekinya? 3 kunci penyucian dalam Islam yang sering kita anggap remeh. 1. Tasbih. Menjernihkan pikiran lewat kesadaran ilahi. Tasbih bukan sekadar menghitung butiran kayu. Tasbih adalah latihan menyucikan pikiran dari debu dunia. Saat kamu berkata Subhanallah, kamu sedang melepaskan dirimu dari keterikatan ego dan menyatu dengan kesadaran bahwa ada kekuatan besar di balik semua ketidakterdugaan hidupmu. Tazkiyah, membersihkan jiwa dari cermin yang retak. Tazkiyatun nafs adalah proses menyapu kerak hati cemburu, amarah, dendam, dan rasa rendah diri. Semua itu adalah debu yang merusak pantulan rezeki. Bayangkan Tuhan ingin memberi cahaya, tapi kamu menggenggam kegelapan. Bagaimana cahaya bisa tinggal di sana? 3. Tawakal, membiarkan Tuhan menyempurnakan yang tak bisa kamu atur. Tawakal adalah ilmu menyerah dengan cerdas. Ia bukan berhenti berusaha, tapi berhenti mengatur hasil yang bukan milik kita. Stoikisme menyebutnya sebagai letting go of attachment to outcome, sedangkan Islam menyebutnya cukuplah Allah sebagai penolong dan sabukbak tempat bersandar. Surah Ali Imran, ayat bab 6. Keberlimpahan itu tentang ketenangan, bukan kemewahan. Banyak orang mengejar harta, tapi tak pernah mengejar tenang. Padahal tenang adalah puncak dari segala rezeki. Apa gunanya rumah besar kalau kamu tak bisa tidur nyenyak di dalamnya? Apa gunanya saldo melimpah kalau dadamu sesak setiap pagi? Keberlimpahan bukan diukur dari angka, tapi dari rasa cukup, rasa damai, rasa hadir di hidup sendiri. Tasawuf mengajarkan bahwa keberlimpahan datang bukan karena kita mendapatkan segalanya, tapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan akan segalanya. Filosofi Stoik juga mengingatkan kita, freedom is found when you desire nothing and fear nothing. Ketika kamu tidak lagi takut miskin dan tidak juga turgelehila pada kaya, disitulah rezeki akan mendatangimu dengan cara yang tidak kamu sangka. Karena Tuhan suka menepati janji lewat kejutan. Bab 7. Cara menaikkan vibrasi rezeki lewat aksi hening. Seringkali kita berpikir rezeki datang setelah tindakan besar. Tapi bagaimana jika rezeki paling deras justru datang setelah keheningan terdalam? Pertama, berzikir sebelum tidur tanpa meminta. Coba malam ini zikir pelan, tanpa harapan. Cukup ucap, ya Allah, aku masih di sini.
Aku masih ingin dekat. Itu saja sudah cukup membuat langit menoleh. Kedua, menunda respon saat emosi tinggi. Setiap kali kamu berhasil diam di saat amarah, membuncah kamu sedang membangun rumah vibrasi baru dalam dadamu. Ketiga, memaafkan diam-diam. Ampuni tanpa perlu kontak lagi, karena ketika kamu melepaskan mereka, kamu sedang mengembalikan energimu ke tempat semestinya. Keempat, bersedekah tanpa harapan balasan. Sedekah bukan cuma uang. Kadang sedekah terbaik adalah waktu yang kamu sisihkan untuk mendengar seseorang yang tak punya siapa-siapa. Kelima, sujud panjang saat tidak ada yang melihat. Doa yang paling jujur bukan yang kamu ucapkan dengan lantang, tapi yang kamu tangiskan di lantai sajadah, di antara kantuk dan sunyi, yang hanya Tuhan tahu. Kamu sedang meminta. Jika kamu masih bertanya, kenapa hidup ini tak berpihak padaku? Mungkin Tuhan menjawab dengan lembut, aku sedang menunggumu. Berhenti melawan dirimu sendiri. Rezeki tidak pernah pergi, ia hanya menepi. Karena hatimu terlalu bising untuk mendengarnya datang. Dan kalau kamu baca sampai akhir, itu bukan kebetulan jiwamu sedang memanggilmu untuk pulang. Pulang ke kesadaran, pulang ke rasa cukup, pulang ke vibrasi yang jernih. Di nafas, kita gak pernah bilang kamu harus kuat, tapi kita selalu ingatkan, kamu berhak untuk damai, meski belum punya apa-apa. Asal hatimu bisa merasa ini cukup untuk hari ini. Bagikan ini ke seseorang yang sedang kehilangan arah. Karena mungkin satu paragraf dari sini adalah petunjuk yang selama ini dia tunggu. Dan untuk kamu yang masih berproses, teruslah hidup bukan demi angka, tapi demi rasa yang mendalam, bahwa kamu dicintai langit, meski kadang kamu sendiri lupa. Sampai bertemu lagi di napas berikutnya. Nafas baru tempat di mana jiwa yang luka boleh belajar mencintai hidup sekali lagi.